Oke, sudah? Sudah, Oke. Pak. Nah, kita lanjutkan. Tadi ada CRUD, ada proses create, read, update, delete. Nah, ini hanya CRUD ini adalah singkatannya saja. Lalu saya jelaskan lagi di sini ada konsepnya, gambarnya, ada database, ada prosesnya, lalu ada yang namanya GUI. Nah, database ini kan jenisnya banyak ya. Jenisnya ada MySQL, Oracle. Nah, yang sering kita gunakan itu adalah MySQL. Nah, untuk mengakses MySQL, kita biasanya atau kita kalau mau buat database, kita menggunakan web service. Nama salah satu web service-nya itu adalah Exam. Nah, di Exam itu kita bisa eh, membuat database. Lalu juga kita bisa menjalankan program. Salah satunya adalah program PHP. Nah, jadi kalau kalian perhatikan di SAM itu, kalian buka foldernya ada SAM, ada tdocs. Nah, biasanya kalau untuk menjalankan program PHP, kita harus menempatkan folder kerja kita itu di dalam folder htdocs. Nah, lalu ada folder phpMyAdmin. Nah, apa guna dari phpMyAdmin? phpMyAdmin itulah nantinya yang akan melakukan proses database tadi. Kita bisa buat database, bisa rename database, bisa buat tabel, bisa tambahkan data. Nah, banyak hal yang bisa kita gunakan. Jadi, mungkin kalian pernah dengar namanya SQL, Structure Query Language. Jadi, kalau kita mau mengakses database itu di dalam bahasa pemrograman, kita perlu yang namanya SQL. Jadi apa sih perintah SQL itu? Struktur query language itu salah satu perintahnya yang sering kalian ketikkan itu adalah select bintang from tabel apa gitu ya. Lalu ada insert into tabel mahasiswa umpamanya. Values-nya apa, nilainya apa-apa saja. Atau update tabel mahasiswa, eh, set apa-apa yang mau diganti gitu. Nah, jadi database ini software yang akan kita gunakan itu adalah exam. Jadi nanti kita buat database-nya itu di dalam SAM. Lalu ada create, read, update, delete. Nah, inilah proses standar atau proses sederhana yang bisa dilakukan. Nah, siapa nantinya yang akan menggunakan ini? Siapa nantinya akan melakukan ini? Adalah GUI. Salah satu GUI itu adalah Java NetBeans. Jadi gini, GUI itu Graphical User Interface. Salah satu contohnya adalah NetBeans ini. Jadi kita menggunakan Java NetBeans, kita bisa menggunakan PHP, kita bisa menggunakan Java Android untuk melakukan, kalau create ini adalah membuat data baru, membuat tabel baru, membuat database baru. Kita bisa menciptakan data, menginput data ke dalam database, lalu kita bisa membaca data dari database, kita bisa melakukan update data dari database dan proses delete dari database. Jadi GUI ini nantinya akan selalu berhubungan dengan database. Ya, integrasinya adalah dengan database. Oke, sekarang mohon dicatat. Nah, salah satu jenis database yang akan kita gunakan itu adalah MySQL. Software yang akan kita gunakan untuk membuat database-nya adalah SAM. Silakan dicatat itu ya. Nah, GUI-nya ini bebas kalian menggunakan apa. Kalau kita sekarang ini menggunakan NetBeans. Nanti mungkin kalian akan menggunakan Android Studio. Nah, itu bebas saja. Pada intinya adalah di sini ada SAM mewakili database, di sini ada NetBeans mewakili GUI. Proses yang akan kita lakukan di tengahnya ini adalah kita bisa menginput data baru, kita bisa membaca data yang sudah kita inputkan, kita bisa mengupdate data yang sudah kita inputkan, dan kita bisa menghapus data yang sudah kita inputkan. Apakah cukup jelas penjelasan dari Bapak terkait konsepnya ini? Jelas, Pak. Oke, oke, kita lanjut. Nah, ini salah satu contohnya. Nah, tadi database itu diwakili oleh Exam. GUI ini diwakili oleh NetBeans. Dan ada proses CRUD. Jadi nanti
kalau seandainya kalian membuat database, maka langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah pastinya instalasi SAM dulu. Kalau sudah diinstal, nah nggak perlu lagi nanti diinstal untuk kedua kalinya. Cukup install sekali saja. Diperhatikan di sini bahwa pada proses instalasi SAM ini, Pak, kalau saya sudah menginstal SAM, nanti saya melihatnya di mana ya gitu. Nah, jadi saya gambarkan seperti ini. Oke. Nah, kalian bisa lihat SAM di sini ya. Ada Apache, ada MySQL, ada FileZilla, Mercury, dan Tomcat. Yang biasa kita gunakan itu ada hanya 3. Apache-nya ini dia akan mewakili PHP versi berapa. Nah, kalau seandainya kalian tidak ingin menggunakan PHP, kalian nggak usah klik start. Tapi saya butuh MySQL, Pak. Nah, kalau kalian butuh MySQL, kalian cukup ketik start. Kalau di sini masih kosong, ini berarti program SAM kita belum aktif ya. Tapi kalau kita sudah klik start, nantinya akan ada tulisan running di sini. Nah, versi-versi dari SAM ini berbeda-beda. Ada 173, kalau di saya ini versi 173, ada yang versi 184. Nah, masalahnya di sini kita seringkali lupa untuk mengaktifkan SAM control panel ini. Saya nggak tahu Pak SAM-nya berada di mana. Nah, kalian bisa nanti mengecek SAM-nya itu berada di folder apa. Biasanya kalau kita menginstal SAM ini, dia nantinya akan masuk ke dalam folder C. Lalu kalau kalian kalau kalian arahkan kursor kalian ke folder apa, ke drive C, maka akan ada nantinya folder SAM namanya. Nah, pekerjaan kita di sini selain mengaktifkan dari SAM ini, kita juga bisa nanti melihat di mana saja nantinya. Oke. Nah, contohnya gini. Kalian bisa lihat nanti SAM itu berada di C, lalu ada SAM di sini. Apakah nampak? Nampak, Pak. Oke, terlihat ya. Ada SAM, lalu ada htdocs. Nah, jadi gini. Tadi saya mengaktifkan SAM. Jadi kalau saya ketikkan explore, maka dia nanti mengarahnya ke sini juga nih. Jadi banyak yang sering bingung, Pak, saya mengaktifkan SAM di sini, tapi folder saya kok nggak ada gitu ya. Jadi saya menyarankan Anda ketika sudah menjalankan SAM ini, maka silakan Anda explore dulu, Anda melihat dulu di mana folder SAM-nya itu. Karena di drive kita di komputer itu masing-masing SAM-nya itu kadang ada yang menginstalnya 2 kali, ada di D dan di C, kadang hanya ada di downloads, di folder downloads dia install gitu ya. Jadi untuk memastikannya Anda klik saja explore ini. Nah, ini silakan dicatat, Anda klik explore, nanti dia akan mengarah ke dalam drive C-nya kita juga. Ya. Nah, di sini. Nah, Pak, bagaimana cara membuat database-nya? Nah, jadi gini, kalau seandainya ini sudah aktif, lalu Anda tiba-tiba nanti Anda mengaktifkan SAM, saya nggak ketemu SAM-nya di mana, Pak, gitu ya. Nah, saya menyarankan Anda untuk mencari SAM-nya di C dulu, lalu ambil SAM, nah baru Anda pilih SAM control. Anda double klik saja di sini, double klik, 2 kali kliknya, nah akan tampil seperti ini. Tapi nanti kalau seandainya ini aktif pada saat Anda menghidupkan komputer Anda, tiba-tiba nanti ada tulisan already running katanya. Nah, already running itu berada di tengah komputer kita, itu bukan salah, bukan error, tapi dia mengingatkan kepada kita bahwa SAM Anda itu sudah aktif, jadi nggak perlu Anda aktifkan lagi. Gitu ya. Oke, cukup jelas? Jelas? Jelas, Pak. Oke, nah dari SAM control ini kita beralih ke dalam database-nya. Anda silakan klik admin, nanti dia akan mengarah ke localhost php admin.
Nah, oke. Katanya dia minta diaktifkan terlebih dahulu Apache-nya. Silakan Anda aktifkan Apache-nya. Baru Anda bisa localhost phpMyAdmin. Oke, sorry. Saya tidak bisa menggunakan, ini kayaknya salah. Ini agak lambat sedikit. Nah, seperti ini ya. Oke. Sebelumnya sudah pernah buat database ya? Sudah, Pak. Sudah pernah membuat database menggunakan phpMyAdmin? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya, sudah Pak. paham ya. Sudah ngerti. Oke, bagi yang belum, saya mengingatkan kembali cara pembuatan database di phpMyAdmin. Nanti mengikuti modul saja. Yang pertama itu adalah pastikan terlebih dahulu posisi dari kursor Anda. Nah, kalau di dalam bahasa Inggris namanya create new database. Kalau Anda seandainya bingung dengan bahasa Inggris, maka Anda bisa memilih bahasa yang akan kita gunakan, English atau Indonesia. Nah, di sini ada Indonesia nih. Nah, kalau di Indonesia katanya ciptakan database baru. Nah, ini bebas mau gunakan yang seperti apa. Pada intinya tetap dia harus membuat database, gitu ya. Nah, sekarang saya buat di sini, misalkan saya tes saja DB mahasiswa nih, mahasiswa. Nah, berarti kita punya sebuah database. Nah, Anda nanti kalau ditanya databasenya apa, Anda cukup baca di sini aja. Oh, database yang sedang kita gunakan itu adalah database mahasiswa. Nah, sekarang kita punya database, tapi kita tidak punya tabel. Jadi, tabel itu bisa lebih dari satu di dalam satu database. Ingat ya, tabel bisa lebih dari satu apabila di dalam sebuah database. Saya buat lagi tabel baru namanya tabel mahasiswa. Saya singkat MHS. Number of fields-nya ini jumlah dari field-nya itu adalah 4. Contohnya saya buat 4. Nah, sekarang ini kita berada di tabel mahasiswa. Lalu kita buat saja seperti ini, ada NIM, ada nama mahasiswa, ada nomor telepon, ada alamat. Nah, kemarin kita sudah belajar juga. Kalau NIM ini, kalau dia angka itu adalah numerik. Kalau dia kalau dia itu karakter string, maka dia adalah varchar atau char. Nah, NIM ini masalahnya gini, kadang kalau kita menggunakan integer itu kayak NIM ini, maka dia nantinya akan ada koma di ketika kita menggunakan lebih dari tiga karakter, maka dia nanti akan disisipkannya koma. Jadi main amannya adalah varchar saja. Sama pun dengan mahasiswa, karena dia nanti berisikan huruf-huruf, maka kita gunakan varchar. Telepon juga seperti itu, gunakan saja varchar. Nah, untuk alamat kita gunakan teks. Nah, kenapa menggunakan teks, Pak? Kenapa nggak varchar? Jadi gini, alamat ini biasanya kan lebih dari apa ya? Lebih panjang ya, lebih panjang, karakternya bebas mau kita buat seperti apa. Pun juga nanti ketika kita menggunakan front end tampilannya lebih ini ya, lebih jelas. Nah, itu alasan kenapa kita menggunakan teks. NIM ini kenapa panjangnya 12 atau 10? Jadi cara perhitungannya itu adalah saya bukakan notepad dulu. Nah, cara perhitungan umpamanya gini. Ilham sih bisa disebutkan NIM-nya berapa? Saya, Pak. Ya, 2. 22 Oke. 060 1025. Oke, nah ini saya kaji ulang ya. Nah, kenapa dia panjangnya harus 12? Nah, kalau kita lihat dari NIM ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini jumlah karakternya 9. Seharusnya kan di 9 saya buat di sini ya. Nah, seharusnya seperti itu. Cuman masalahnya kadang ada yang di kita ini, sorry.
Bentar ya. Nah, tapi masalahnya di kita ini kadang buat NIM sendiri juga kadang nggak beraturan. Nah, jadi kadang ada yang buat dua-dua. Nah, ada yang buat NIM seperti ini nih. Nah, kita kan tahu ya tandanya ya. 06 ini adalah kode fakultas, 01 adalah kode prodinya. 023 adalah jumlah mahasiswanya ya. Nah, jadi kenapa saya kalau sudah seperti ini berarti beda lagi nih jumlah karakternya nih. 1, 2, spasi ini terhitung 1. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, bukan 9 lagi. Nah, jadi kita nggak bisa menggunakan 9 lagi, tapi kita menggunakan 12. Nah, seperti itu ya perhitungannya. Nah, nama mahasiswa ini bebas. Buat saja 55. Berapa yang paling panjang paling namanya ya Muhammad Guntur Chandra atau apa ya namanya. Nah, telepon juga bebas mau 12 atau berapa. Alamat kosongkan saja. Nah, sehingga kita masuk ke simpan. Nah, ini dia ya. Nah, cara membacanya adalah saya punya database namanya DB mahasiswa, mempunyai satu tabel, nama tabelnya adalah tabel mahasiswa. Nah, di dalam tabel mahasiswa, kalian klik ya, kalian klik seperti ini, biar mengarahnya ke tabel yang kalian pilih. Kalau kalian seperti ini, nah ini berarti kita belum ada memilih tabel. Tapi kalau kalian sudah klik ini, maka ini dia. Terdiri dari 4 field, yang mana fieldnya itu adalah NIM, nama mahasiswa, telepon alamat, yang mana NIM punya tipe data adalah varchar dengan ukuran dari karakternya adalah 12. Nah, seperti itu. Oke, ini kita kelupaan primary key-nya. Oke, siap. Nah, selesai. Nah, jadi gitu ya. Nah, sekarang saya perlihatkan. Ini saya kebetulan sudah ada programnya. Kita bukan mahasiswa, awalnya kita menggunakan kampus, tabel mahasiswa ya. Nah, sekarang saya aktifkan NetBeans-nya. Nah, apa yang dimaksud dengan CRUD data itu? Tunggu sebentar ya. Oke, apa prosesnya? Coba satu orang tadi menjelaskan kembali apa itu CRUD. Bantu Bapak ya, jelaskan kembali ya. Satu orang saja, silakan. Ada yang bisa bantu jelaskan CRUD tadi apa? Oke, coba Dwiki Prayoga, apa itu CRUD tadi?
Ya Pak. CRUD CRUD. tadi, apa maksudnya tadi? Kalau CRUD yang definisi singkatnya apa? Dari mulai create, read, update, and delete ya Pak. Oke, boleh secara lengkap juga boleh. Kalau kalau dari secara singkatnya atau lengkapnya itu kan CRUD itu konsep pengembangan aplikasi yang berinteraksi dengan database. Hampir semua manajemen data seperti SQL Server, MySQL, PostgreSQL, MongoDB, dan lainnya menggunakan prinsip ini. Oke. Kalau C itu untuk create, R itu untuk membacanya, U-nya untuk update, untuk memperbarui, dan delete-nya untuk menghapus. Itu sih Pak yang cocok. Siap, nggak apa-apa, nggak masalah, nggak masalah. Oke, ada yang lain? Oke, terima kasih Dwiki ya. Gini, apa sih CRUD? Oke, kita jalankan programnya dulu. Nah, di sini saya punya program, nama formnya itu adalah form mahasiswa. Nanti akan saya jelaskan ini seperti apa. Nah, apa sih CRUD? C-nya tadi itu adalah simpan input data ya, create data. NIM, saya buat NIM-nya tadi. Ilham, berapa NIM-nya tadi Ilham? 22 06 01 060 203 ya. 25 Pak. 0 1025. apaan tuh? Ilham 0878. Oke, Pekanbaru. Nah, ini kalau kita simpan datanya, oke. Ini hanya data dasar, nanti kalian bisa kita bisa menambahkan foto, mau upload foto di sini juga nggak apa-apa. Nah, simpan data mahasiswa telah tersimpan. Ingat ya, Java NetBeans dan SAM itu dua aplikasi yang berbeda. Tapi sudah saya setting database-nya sehingga ketika kita mengecek data yang sudah kita inputkan tadi, maka dia akan masuk ke dalam tabelnya. Ini dia. Ya, sekarang kalau kita mau mengganti alamat Pekanbaru menjadi Jakarta umpamanya, kita tinggal pilih saja Jakarta, lalu kita perbaiki. Oke, nah berubah Jakarta dan di sini juga berubah. Nah, jelas ya, cukup jelas ya, ini proses input data, proses update data. Nah, sekarang kan masalahnya dia dua aplikasi yang berbeda, SAM dan Java NetBeans. Nah, awalnya itu kan saya mengira bahwa ini kayaknya mudah untuk ini, kalau mudah kita kerjakan kalau saya buatkan koneksinya per kelas. Cuman sedikit repot jadinya. Jadi saya saya download kemarin. Jadi saya download ada salah satu aplikasi namanya salah satu library dari Java NetBeans namanya MySQL Connector. Jadi MySQL Connector itu dia menghubungkan antara Java NetBeans dengan SAM. Nah, jadi jadi nanti kita akan mudah integrasikan antara antara database dengan GUI-nya kita. Nah, jadi kita tadi sudah menjelaskan proses create data ya seperti ini, kita menginput data. Nah, kalau saya jalankan program dasar kita ini, program sederhana ini, akan terlihat bahwa kita punya data seperti ini. Nah, jadi kalau datanya saya tambahkan lagi, saya minta tolong ke Silva Putri, NIM-nya berapa? Nah, yang nggak jawab tidur nih. Iya, Pak. Oke, NIM-nya berapa? 22 Oke, 06 oke, 01 0. 1009, Pak. Oke, orang ke-9 nih. Di angkatan 22, Silva Putri. 0813 saya ringkas. Alamatnya saya buat di ini aja lah ya, di Jalan Sudirman, Kota Pekanbaru. Oke. Nah, kalau kita menyimpan data, proses create data, maka kalau sudah pas codingnya, maka dia akan masuk nanti ke dalam database. Nah, seperti ini. Nah, ingat, database ini sifatnya adalah offline. Kalau database-nya sifatnya online, maka anywhere
whenever katanya, dan dimanapun Anda bisa mengakses kalau Anda punya jaringan internet. Nah, sama seperti apakah database ini bisa nanti digunakan bahasa pemrograman yang lain? Bisa. Dan contohnya seperti ini. Saya buatkan salah satu program PHP standar saja. Saya buat tes di sini. Sekalian saya akan menjelaskan ini tes DB. Oke, akan saya jelaskan seperti ini. Yang pertama, HTML. Buat saja titel di sini, tes DB. PH3 tes data. Oke, sekarang saya mau menampilkan juga data di sini menggunakan sintak PHP. Bagaimana cara saya mengaksesnya? Saya klik saja di sini localhost. Nah, saya ambil di sini tes DB, masih ada tes DB. Nah, lalu saya gunakan tabel. Tabel ini berada di tengah. Ketebalan sisinya itu 1. Oke, kita buat dulu barisnya dulu. Lalu setelah baris ada yang namanya kolom name. Ada name, ada nama, ada nama MHS, ada nomor telepon. Masih bergabung kan? Masih, Pak. Oke. Ada TR lagi di sini. Nah, kerjanya gini. Nah, disinilah fungsi PHP itu akan kita kerjakan. Nah, jadi gini. Koneksi dulu saya buat nih. Kalau PHP gini ya sintaknya ya. MySQL connect. Ingat ya, Anda akan sering bertemu dengan yang namanya localhost. Apa sih localhost itu? Nah, formatnya gini. Kalau menggunakan fungsi MySQL connect, maka localhost ini adalah hostname-nya. Jadi karena kita menggunakan koneksi internal, kita menggunakan SAM, maka kita perlu menggunakan localhost sebagai hostname-nya. Apakah bisa diganti, Pak? Bisa. Bisa Anda gunakan IP address bisa di sini. Atau Anda menggunakan website Anda bisa juga. Nah, oke. Lalu ada yang namanya usernya, user hostnya. Jadi kalau usernya itu normalnya defaultnya kalau bawaan dari kalau internal itu adalah root. Lalu passwordnya kita kosongkan dan database-nya tadi apa namanya? Database apa? Database kampus. Nah, setelah itu baru kita gunakan SQL, perintah SQL, MySQL query. Nah, baru kita ambil koneksi. Nah, ada perintah di sini mau saya jelaskan nih. Nah, jadi kalau mau mengakses database dari SAM itu di dalam bahasa pemrograman perlu yang namanya perintah SQL. Perintah SQL tadi apa-apa aja, Tri Agus Natania? Apa-apa saja? Nah, tidur nih Tri Agus Natania nih. Oke, ada yang bisa bantu saya jawab perintah SQL? Apa-apa saja salah satu contohnya? Select Pak. from database juga. Select bintang from
tabel mahasiswa. Nah, inilah perintah itu. Perintah SQL itu, perintah untuk mengakses database kita. Nah, nanti kita akan belajar yang namanya looping. Looping itu kondisi di mana dia akan menampilkan seluruh data apabila statementnya berhasil. Looping ini row MySQL fetch assoc array, gunakan array ini. Nah, ambil dari SQL. Nah, barulah kita tampilkan echo ambil row name. Nah, kalau kita jalankan programnya mudah berhasil nih. Nah, ini dia. Ada name, nama mahasiswa. Nah, jadi apa ini? Jadi kita bisa mengakses juga ya menggunakan PHP dan bisa juga kita menggunakan framework CI atau apapun itu. Intinya adalah database-nya itu ada dulu. Ya. Paham sampai di sini? Itu Pak nama ini ya Pak, nama mahasiswanya kok jadi ini pula Pak. Jadi apa namanya itu? Jadi NIM pula Pak. Jadi name. Oke, jadi Enggak gini. maksudnya tadi situ kan seharusnya kan Eh, jadi nama. Nah, itu kok eh. jadi NIM gitu. Boleh nggak kalau nggak dijawab nih? Hah? Boleh nggak kalau nggak dijawab? Jawab lah Pak, biar nggak penting Pak. Biar nggak pening. Baru bangun tidur nih Pak. Ya Allah, banyak yang Orang ketinggalan udah ini. sejam gabung kamu baru bangun tidur. 15 menit Pak, ya Allah. Oke, ini gini ya. Sesuaikan aja mau gunakan apa gitu ya. Nah, jadi di sini kita gunakan NMMHS umpamanya. Telepon, alamat. Oke, MySQL connect while MySQL feature SQL row SQL MySQL query connection select bintang from tabel mahasiswa DB kampus. Aduh, udah salah saya. Sorry ya. Saya lupa salahnya di mana nih. DB kampus kayaknya ini enggak sesuai lagi. Echo row. Nah, oke. Oh, ini salah di TR-nya nih. Saya kelupaan ini kasih TR-nya. Seharusnya ada slash penutup. Oke ya. While TR row. Kayak gini. Nah, ini data itu tadi sudah tampil. Ini saya salah, kayak desainnya yang saya salah ini. Seharusnya loopingnya dari TR. Nah, lebih kurang seperti itu ya. Nah, itu perintah perintah SQL itu ini ya. Kalau memanggil tabel itu ya. Nah, lalu kalau di database NetBeans juga seperti itu. Saya lihatkan sintaknya. Nanti sintaknya saya revisi dulu nanti ini. Nah, yang paling penting itu adalah dibuat dulu koneksinya. Nah, dibuat koneksinya. Public void. Ini apa namanya? Ini method atau class? Public void koneksi ini method atau class? Halo, Isam. Public void koneksi ini method atau class? Public void itu kelas Pak. Class. Yang lain apa?
Oke. Nah, ini adalah metodenya. Jadi metode ini berada nanti kelas ini nanti bisa kita buatkan, kelas ini bisa kita panggil nantinya ke dalam kelas lainnya ya. Nah, seperti ini kita bisa mengaksesnya seperti ini. Oke. Nah, untuk penjelasan terkait sintak dari Java ini akan saya jelaskan mungkin besok ya, besok setelah framework, karena ini saya mau siap-siap juga lagi mau ke kampus. Dan terkait Java NetBeans ini nanti silakan Anda desain saja sendiri. Saya jelaskan, saya akan share nanti materinya. Paling lambat siang lah nanti saya share karena ada beberapa yang harus saya revisi dari materi ini. Sebenarnya dia sudah selesai tadi ya materinya. Nah, ini sudah saya kasih seperti ini ya. Nah, cuman nanti akan saya desain lagi, akan saya sesuaikan. Dan silahkan Anda angsur membuat form seperti ini. Pak, bagaimana cara membuat formnya? Yang paling penting itu adalah Anda buat dulu. Anda ambil seperti ini. Ambil di packingnya ini, klik kanan, lalu new, lalu ambil frame form. Nggak ada ya. Anda ambil frame form. Anda tuliskan FRM nantinya FRM mahasiswa atau apa gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah ada seperti ini, nanti Anda double klik aja nih. Kalau mau menjalankannya, klik kanan, klik run file. Nah, dari sini, Pak, bagaimana mendesainnya? Nah, di sini kita punya yang namanya toolbar-nya. Kita punya alat bantunya, tools-nya. Nah, coba Anda nanti akan saya share ini materinya. Anda lihat saja di sini. Ini kita punya ada JLabel. JLabel itu fungsinya apa? JLabel adalah fungsinya untuk memberikan label atau tulisan atau caption di dalam form yang akan kita buat. Lalu ada namanya text field. Jadi umumnya yang digunakan itu yang seperti ini aja. Ada text field. Lalu ada button. Lalu ada JD table. Tabel seperti ini. Nah, ini Anda sesuaikan saja, nanti buatlah desainnya semenarik mungkin. Dan insya Allah besok kalau ada waktu lagi kita belajar, kita lanjutkan ini. Mungkin itu saja dari Bapak. Mungkin ada pertanyaan dari kalian? Ada pertanyaan? Ya. Nggak Saya ya? sih nggak ada, Pak. Oke. Harus mandi dulu nih, Pak. Siap. Terima kasih banyak. Nah, mohon maaf ya, hanya 1 jam kita daringnya. Cukuplah saya rasa untuk pengenalan terkait Java NetBeans. Silahkan, saya mengingatkan, silahkan Anda buat kembali desainnya, skripnya nanti akan saya share nanti melalui ketua kelas kalian. Oke, karena tidak ada yang bertanya dan saya juga akan siap-siap untuk ke kampus. Terima kasih atas kehadirannya. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.